Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Jadi memenuhi penjelasan yang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya sudah hampir 70 hari perseteruan global antara Amerika Serikat dan Iran yang berkembang. Dan hari ini saya menerima update dari masing-masing negara bahwa yang pertama, Amerika Serikat, Presiden Trump menunda serangan ke Iran dengan terus melakukan negosiasi secara serius. Kemudian yang kedua, Amerika memberi penekanan kepada Iran bahwa waktu perseteruan ini semakin sempit dan semakin menimbulkan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merusak geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik secara global. Kemudian juga di Amerika Serikat ada pertimbangan opsi untuk mencabut sanksi minyak yang sekarang masih dalam pembicaraan. Tetapi juga di Amerika Serikat perlu diketahui bahwa tekanan politik domestik tetap tinggi. Saya tidak mencoba untuk mengelaborasi karena ini saya kira bukan kompetensi kami di dalam melakukan penjelasan. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mengenai Iran. Iran menegaskan bahwa siap menghadapi segala bentuk agresi yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana Bapak-bapak mengetahui bahwa Iran sudah mempersiapkan diri kurang lebih 47 tahun setelah Shah Iran disingkirkan dan diganti oleh rejim baru. Nah, itulah saatnya 47 tahun dia bangkit, baik itu ekonomi, politik, dan juga pertahanan. Jadi sekarang Iran itu merasa bahwa dia juga mempunyai kemampuan untuk menghadapi global konflik. Kemudian juga Iran mempersiapkan skema asuransi kapal yang ada di Selat Hormuz dan juga ingin membuka kembali pasar saham dalam menghadapi tantangan besar. Tentunya tantangan besar yang dihadapi ini adalah tantangan yang berasal dari Amerika dan Israel. Kemudian juga Iran ingin mempertahankan posisi tawar dengan jalan dia tetap melakukan kontrol terhadap Selat Hormuz. Yang ketiga, yang kaitan dengan Israel. Israel akan melanjutkan operasi ke Lebanon. Sebagaimana diketahui bahwa dalam operasi Lebanon, Indonesia bagian daripada UNIFIL atas bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tadi kami mengucapkan terima kasih atas belasungkawa atas gugurnya sebetulnya 5 orang, Pak. Baru kemarin gugur satu lagi yang di rumah sakit lama. Jadi 4 plus 1 sekarang 5 orang. Kemudian Israel juga mengalami tuduhan-tuduhan bahwa dia membangun pangkalan militer di Irak. Tapi ini adalah masalah yang berkaitan dengan mereka sehingga kita tidak terlalu banyak mendalaminya. Yang menarik adalah Israel meningkatkan tekanan internasional yang berkaitan dengan Gaza. Nah, inilah yang mengkaitkan kita terhadap BOP. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa BOP itu adalah suatu inisiatif dari Presiden Amerika Serikat untuk membantu Palestina di Gaza. Dan kita tahu korban yang timbul mungkin sudah hampir 80.000 jiwa yang korban di Gaza. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan juga politik di Gaza. Nah, inilah yang membuat Indonesia juga mendapat suatu apresiasi dari Presiden Amerika Serikat bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza. Sehingga dia dimasukkan ke dalam BOP dan bersama-sama dengan beberapa negara Arab, Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa Hamas tetap kita jaga eksistensinya, kemudian juga jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban terhadap rakyat di Gaza. Ini yang menjadi catatan kita
Dan ini disetujui oleh beberapa negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat membentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force, dan Indonesia masuk di dalamnya. Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Iran yang sangat tinggi, sehingga BOP cenderung left behind. Nah, karena BOP left behind, ISF juga left behind. Walaupun kita di Indonesia, Panglima TNI sudah menyiapkan brigade-brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dari inisiatif Presiden Amerika Serikat belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai dengan saat ini ISF kita masih standby. Kita belum melakukan sama, tapi di dalam negeri Panglima sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Dan tentunya tidak ada idle capacity bagi TNI. Di TNI sendiri, walaupun dia disiapkan untuk kepentingan tugas-tugas perdamaian, tapi di dalam negeri dia dipersiapkan untuk tetap memperkuat center of gravity terhadap perkembangan sistem pertahanan negara di Indonesia. Jadi satuannya yang di dalam negeri. Kemudian kami meningkat ke Arab Saudi. Arab Saudi dengan berbagai macam keuntungan geoekonomi dan geopolitik berusaha untuk mencari dukungan-dukungan yang bisa untuk kemampuan ekonomi, berhasil membantu secara single upaya masing-masing negara termasuk Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian selalu ingin mendorong jalur diplomasi supaya tetap berjalan, belum selesai. Kesulitan karena dia banyak mengalami operasi kontra dan ofensif drone, di mana diketahui bahwa ofensif drone sekarang ini sangat tinggi di timur. Uni Emirat fasilitas strategisnya dalam keadaan terancam. Kemudian kita menilai Pakistan, kapasitasnya tinggi, tapi hasilnya belum memenuhi kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan harapan daripada perdamaian secara global. Kemudian kami meningkat ke Lebanon. Serangan Israel terhadap Lebanon meningkasi melalui Kemlu agar supaya UNIFIL yang menggunakan Indonesia itu juga kita ini adalah tugas peacekeeping, bukan peacemaking. Sehingga kemampuan yang kita siapkan adalah kemampuan hanya untuk membela diri. Kemudian kami meningkat ke Lebanon lagi bahwa terjadi pengungsian-pengungsian karena